akhirnya otoritas. Sama, karena otoritas nggak mempan adalah karma saya. Ini kan sudah begitu sangat destruktif, baru kemudian ngomong karma. Selamat datang Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semangat pagi juga Bante. Ya, kalau di pagi-pagi biasanya perlu yang sehat-sehat Bante. Nah, sekarang mungkin kita coba diskusi hal yang berkenaan dengan mental nih Bante. Mental. Ya. Karena belum lama ini Bante ada kisah satu anak usia 16 tahun melakukan uji coba bunuh diri dengan melukai dirinya sendiri sebanyak 6 tusukan dan kemudian membakar dirinya dengan luka bakar sampai 91% dan akhirnya meninggal. Ya, ini mungkin satu hal yang cukup miris ya. Nah, namun kita coba berkaca kalau misalkan anggota keluarga kita, saudara-saudara sedama kita yang mempunyai hal-hal seperti ini, sebetulnya kenapa tuh bisa muncul? Baik, jadi ketika kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang memang memungkinkan menuju perilaku merusak ya istilahnya, merusak, apalagi merusak diri sendiri. Nah, tentu di sini ada beberapa hal ya. Saya pernah menangani satu kasus, saya juga curiga ya, pada saat itu ada anak ini sebenarnya tidak baik dan pinter ya menurut saya, tapi mereka sudah pindah sekolah itu 5 kali di tingkat SMA. Kemudian 5 kali. Kemudian dia mengalami semacam depresi gitu karena begitu setiap saat pingsan, kemudian tidak tahu sebabnya apa, dan suatu hari saya tahu dia itu nyilet-nyilet tangannya ini, jilat-jilat sendiri, dan saya tanya, saya curiganya, khawatirnya itu mengkonsumsikan obat-obat seperti itu. Ternyata tidak, dia belajar dari lingkungan bahwa dengan ada masalah kemudian menjilat-jilat itu kemudian merasa ada kepuasan. Kasus ini kemudian saya jadikan studi kasus dalam satu mata kuliah itu, kemudian selama kurang lebih 6 bulan bisa baik. Ternyata memang pemahaman secara kognisi terhadap diri sendiri itu penting ya. Misalnya yang sederhana lah, ketika menghadapi masalah, inilah pentingnya kita belajar Buddha itu kan mengajarkan bagaimana kita mulai tahu satu konsep yang mendasar ya. Ketika yang namanya kehidupan itu mesti ada masalah. Nah, ini yang menjadi penting harusnya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, kita tidak akan mudah terbawa oleh arus keinginan-keinginan yang akan merusak diri sendiri. Nah, keinginan kenapa demikian? Karena secara psikologis mengalami hambatan-hambatan. Dalam tanda kutip ya, menyikapi sesuatu itu secara tidak sehat, secara psikologis seperti itu. Secara mental tidak sehat menyikapinya. Kenapa? Karena mengapa harus melakukan tindakan demikian, sementara tindakan ini tidak banyak membawa manfaat buat diri sendiri maupun yang lain. Nah, pengalaman-pengalaman semacam ini memang butuh kepekaan, utamanya bagi kita sebagai orang tua, kemudian bagi komunitas misalnya di wihara, bagaimana peduli ketika ada sesuatu itu bisa kita ajak diskusi, sharing, ada kesulitan apa, dengan cara-cara demikian itu cukup membantu ya, cukup membantu. Sekurang-kurangnya sebagai orang tua itu ada deteksi dini. Deteksi dini itu tahu apa yang dihadapi oleh anak-anak kita. Maka kalau kita dihadapkan pada seorang anak atau punya anak seperti itu ya, di antara kedua orang tua harus ada yang bisa terbuka anaknya. Jadi ada apa saja bisa cerita. Nah, ini salah satu, ada hambatan-hambatan masalah sementara tidak ada tempat untuk berbagi, tidak ada tempat untuk curhat. Nah, dari sini bisa menimbulkan suatu masalah. Untuk itu, ketika kita dihadapkan kondisi seperti ini ya, kita sebagai orang tua untuk deteksi dini ya, mengamati, apalagi pada usia remaja ya, mengamati hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Saya tiba-tiba kok anak saya lain ya. Nah, ini justru dengan cara kita bertanya, dan tanya sekarang nggak bisa kemudian kita tanya gitu saja.
Ya tentu dengan pendekatan kita menganggap bahwa anak itu tidak lagi kita anggap sebagai anak kita, sebagai otoritas kita, tetapi sebagai teman ya. Teman bagaimana kita menyentuh hatinya sehingga mereka bisa mengutarakan apa yang dihadapi. Nah ini untuk mendeteksi dini kita sebagai orang tua tahu betul peta kondisi setiap momen yang dihadapi anak dan kesulitan anak, kemudian bagaimana kita sebagai orang tua juga membantu mengarahkan. Tapi biasanya munculnya arogansi orang tua kan. Nah, kalau muncul seperti itu, justru ini kan kita tidak terbuka ya sebagai orang tua ya. Kita sebagai orang tua tidak jangan kemudian merasa bahwa saya itu tahu segalanya. Banyak hal yang kadang kita nggak tahu, tetapi justru membuat kita merasa tahu. Dan ini menjadi masalah. Ya contoh saja lah, misalnya Romo Kresno gitu kan. Waktu zaman kecilnya dengan anak sekarang berbeda, nggak punya referensi untuk menghadapi anak yang aktif. Wong dulu aktifnya tidak seaktif sekarang. Nah, kalau dulu mungkin Romo Kresno-nya 5, anaknya 15. Benar kan? Nah inilah itu benar. Hal demikian inilah sebagai orang tua butuh tetap belajar. Tidak mungkin kita nggak belajar. Lah belajarnya bagaimana? Ya saling berbagi lah. Saling berbagi. Maka dalam komunitas-komunitas kita di wihara, di mana saja, memang tempat-tempat di mana mereka untuk bisa mengutarakan persoalan, curhat atau diskusi atau sharing itu memang dibutuhkan ya, dibutuhkan. Bante, tapi kan yang terjadi dalam lapangan ya Bante, karena ibu-ibu nih ketika mendengar anak kita dikomentari, oh misal anak kita itu pendiam dan nggak ngapa-ngapain gitu. Kadang ada orang kan yang bilang, oh ini aneh nih anak ini. Tapi kadang kita sebagai orang tua tuh, anak saya itu nggak aneh. Jadi pura-pura untuk menutupi hal itu gitu loh Bante. Itu baik nggak sih Bante? Justru inilah yang menjadi masalah ketika sebagai orang tua kita tidak terbuka. Contohnya lah tidak terbuka dengan guru di sekolah. Padahal guru di sekolah juga harapannya anak ini bisa berkembang dengan baik. Nah, hal yang sebenarnya butuh dirubah mulai dari sekolah sampai rumah itu tidak terjadi karena orang tua memanipulasi data. Cara seperti itu kan manipulasi data dan biar kelihatan baik kan. Kelihatan baik pada sementara nggak baik. Nah, itulah. Inilah yang kita sebagai orang tua ya jangan merasa bahwa ini menjadi persoalan buat kita, jangan merasa demikian. Nah, apapun yang terjadi adalah anak-anak kita. Baik, tidak baik, oke, tidak oke adalah anak kita. Nah inilah yang justru kita sebagai orang tua butuh keterbukaan. Butuh keterbukaan. Tapi kalau kita bicara root cause-nya Bante, maksudnya apakah kenapa bisa seseorang timbul depresi sebetulnya dengan pendekatan psikologi ataupun ilmu kebudahan itu sesungguhnya karena apa Bante? Apakah karena ada tindakan yang dilakukan masa lalu atau ada orang yang mengatakan ada makhluk lain yang lagi nempel di belakang kita Bante? Kan biasanya itu yang dijadikan sebagai kambing hitam ya. Ya kita tahu ya bahwa ini cara-cara yang sebenarnya apa ya? Inilah keterbatas kemampuan kita, kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa itu ada yang lain. Contoh kasus yang saya sampaikan tadi adalah anak ini hidup dalam kehidupan kedua orang tuanya dengan pola asuh yang berbeda. Satu, ibunya ini sangat keras, sementara ayah ini sangat melindungi. Nah, kemudian tiba-tiba ayah ini meninggal. Begitu meninggal ini kehilangan. Nah inilah kemudian anak ini mengalami depresi. Jadi kecemasan sampai mendasar depresi sehingga mengalami pingsan apa itu dicek dokter secara fisik nggak ada masalah, aman-aman saja. Aman-aman saja. Pada masa itu saya juga curiga ada apa gitu. Kemudian saya temukan beberapa referensi ternyata pola asuh yang tidak seimbang, yang kontroversial itu memungkinkan pada saat mereka dewasa anak bisa mengalami depresi. Ketika dia tahu lah. Kalau kita belajar dari agama Buddha itu kan mengajarkan untuk kita terbuka pengalaman kehidupan kita dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Jadi nggak perlu kita misalnya kalau baru bingung kok, aku nggak apa-apa kok. Ini kan manipulasi data untuk diri sendiri. Saya baik-baik saja kok padahal sakit. Gitu kan.
saya nggak batuk kok padahal batuk. Nah ini kan artinya kita menblok mind kita sendiri untuk kita tidak terbuka bahwa kondisi real diri kita itu ngadapin situasi yang sulit dan juga sakit gitu loh. Yeah. Nah ini, maka kalau kita dihadapkan sebagai orang tua seperti ini ya kita ajak bahwa ya terbuka lah apa yang dihadapi dan bagaimana bisa nerima apa adanya. Inilah sebenarnya yang sebenar-benarnya anak saya seperti ini. Tidak perlu kita mengasah oh malu apa oh kenyataan seperti itu kok. Nah kita harus bisa nerima dengan apa adanya gitu. Ya itu kalau penilaiannya dari orang di luar kita kan ya. Tapi kalau penilaian kita sendiri bagaimana ya, bahwa kita butuh pertolongan gitu. Nah, maka untuk itu memang dibutuhkan tempat-tempat, misalnya kita di wihara ada tempat untuk ya sharing ya, diskusi atau bukan Konseling. Nah itu memang dibutuhkan sih. Dan sekarang ketika kita datang ke wihara itu kan rata-rata umat Buddha atau anak-anak atau yang lain itu ada hal yang dihadapi sulit, sehingga ketika ke wihara itu baik melalui puja bakti, melalui mendengarkan dharma, melalui aktivitas yang lain itu bisa mengatasi persoalan yang dihadapi. Nah sementara di tempat-tempat yang dikunjungi atau tempat-tempat mereka ikut puja bakti tidak tersedia sarana atau media yang dimanfaatkan untuk kepentingan konseling atau kepentingan konsultasi atau sharing atau diskusi atau tempat untuk berkeluh kesah seperti itu. Jadi tetap kita membutuhkan orang lain Bante ya untuk mengetahui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Pada tataran tertentu membutuhkan seperti itu. Yeah. Tapi kalau kita memang bisa menyikapi dan melihat diri kita sebagaimana mestinya dengan terbuka ya sebenarnya tidak terlalu membutuhkan banyak orang yang terlibat. Ya, karena tapi terkadang kan, malu nanti. Ya, padahal sebenarnya kalau memang menghadapi kondisi yang sulit ya suka nggak suka ya harus terbuka dan bisa sharing sama teman dan yang lain. Gitu. Di situ. Ya. Bante, berarti kalau seperti itu pendidikan anak dari sejak dini itu sangat mempengaruhi bagaimana mental anak berikutnya ya Bante? Memang demikian kondisinya. Jadi kalau menurut temuan dari Freud misalnya, itu 5 tahun pertama itu adalah gambaran ketika nanti akan menjadi dewasa, di dewasa itu. Golden Age Bante ya? Ya, bukan Golden Age istilahnya. Bukan Golden Age istilahnya. Jadi masa memang inilah masa yang menjadikan landasan mereka merekam semuanya. Maka hati-hati kalau walaupun anak itu belum bisa ngomong, masih kecil itu, kalau Anda rasani, Anda marahi dengan batin itu nggak terasa. Yeah. Walaupun misalnya anak itu biasa gitu, belum bisa ngerti apa yang kita omongkan, mimik seorang ibu, ayah itu sudah dirasakan oleh anak. Emosinya terasakan. Nah, itulah kemudian direkam ke dalam bawah sadar. Kalau dalam pendekatannya Freud, kalau di Buddha ya direkam dalam bawangga ya, di bawah sadar. Nah, bagaimana caranya ngatasi ya? Ketika itu dialami pada masa kecil ya harus kita angkat ke dalam alam sadar, sehingga mereka bisa menyadari itu kalau sudah dewasa. Nah, contoh dari kasus yang saya sampaikan tadi, ya saya mengajari mereka untuk rileks dan untuk mengerti bahwa perjalanan yang dihadapi, kemudian kondisi yang dialami itu supaya mereka pahami, sehingga melatih kognitif, pemikirannya juga melatih secara behavior dikondisikan dengan rileks, ya. Dengan rileks. Itu kondisi yang rileks tadi meditasi atau di hipnoterapi ya? Kondisi rileks adalah dalam bentuk relaksasi, bisa meditasi, duduk diam, kemudian menyadari napas masuk, napas keluar, atau hanya berdiam diri, mengamati satu objek saja, apa yang mereka lebih bisa fokus di tempat tersebut, agar mereka rileks. Nah, dari rileks inilah baru kemudian kita sampaikan bahwa ada hal-hal yang mereka belum bisa pahami secara logika. Maka kalau bagi orang dewasa, bagi mereka yang terpelajar itu
diterjemahkan sebagai memahami konsep. Kalau di yang pernah belajar filsafat itu, yang kuliah itu kan belajar ontologi gitu. Itu jadi konsep, kalau konsepnya nggak ngerti, ini jadi masalah. Maka masalah itu kan karena kita nggak bisa menerjemahkan masalah itu ke dalam logikanya. Nah, bagaimana melogikan masalah itu? Tentu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, kalau pada anak ya dia kemampuannya sampai di mana dia melogikakan masalah itu, ya kita menjelaskannya sesuai dengan kemampuannya. Bagi mereka yang lebih dewasa, orang dewasa, itu pun disesuaikan dengan pemahamannya. Seperti itu. Bante, kalau anak, namanya juga anak-anak ya Bante. Kadang kan anak-anak itu kan ada perilaku yang mungkin nggak kita sukai gitu. Ketika bagaimana cara kita, hal yang terbaik yang kita lakukan untuk menegur anak-anak Bante. Kadang kan ada yang orang tua mungkin yang agak kasar bisa main tangan, ada yang mungkin marah dengan nada tinggi dan seperti itu. Baiknya itu seperti apa ya Bante? Jangan gitu, sikap saya tuh jangan diledek, jangan dikeluarin semua. Jadi kalau orang tua melakukan hal demikian, mestinya tidak harus demikian ya. Tapi gini, yang perlu kita pahami bersama bahwa keterlibatan emosional orang tua itu pada anak itu sangat tinggi, sehingga ketika ngadapin situasi yang sulit dan tidak punya referensi, itu suka menggunakan otoritas. Otoritas itu macam-macam, dalam bentuk pukulan, dalam bentuk teguran dan marah dan lain sebagainya. Itu bentuk otoritas karena tidak punya bagaimana cara ngatasi. Nah, kita hadapi anak-anak sekarang ini memang sangat cerdas. Orang tua baru ngomong 3 kalimat aja, anak sudah bisa jelasin 4-5 kalimat, dan itu tidak bisa dijawab kita sebagai orang tua. Nah, itu tidak bisa jawab sebagai orang tua dan tidak bisa memberikan alasan yang jelas kenapa, tidak punya referensi seperti yang dihadapi anak-anak sekarang. Nah, ini kita sebagai orang tua bukan berarti kalah, tetapi orang tua cara pandang, cara berpikirnya tidak melalui transformasi yang seperti dihadapi oleh anak-anak. Nah ini orang tua sering begitu. Kadang-kadang udah saya ngomong, begini ya, ini alasannya apa nggak boleh begini? Saya kan seperti ini, begini. Ya juga ya, betul juga ya ini alasannya. Dan bahkan itu pilihan yang terbaik setelah kita analisa bagi orang dewasa. Nah, pada tataran usia ini kadang-kadang mengalami kedewasaan melebihi usianya, pola pikirnya. Nah ini kan luar biasa ya menurut saya. Maka orang tua yang tidak punya kemampuan keterampilan itu, yang digunakan adalah otoritas dan emosi. Nah ketika kita menggunakan otoritas dan emosi, ya akhirnya kita terpancing, kondisi emosi kita semakin meningkat, dan bahkan kemudian kita nggak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang merusak gitu loh. merusak bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga merusak untuk orang lain. Ya, karena mungkin kan kalau anak yang kecil-kecil suka melakukan tantrum Bante ya, dan orang tua kalau tidak dapat memahami tantrum, ya tadi otoritas tadi yang dipakai. Sama seperti dulu saya juga seperti itu, makanya saya bisa cerita. Ya, maka kan inilah menjadi penting kita berada di komunitas Buddhis itu untuk peka sebenarnya kebutuhan ibu-ibu muda, kebutuhan kita sebagai orang tua itu apa. Nah itu penting. Nah inilah yang dibutuhkan di tempat-tempat di wihara-wihara itu, ya memang memberikan informasi-informasi tentang pengasuhan atau parenting itu secara periodik ya. Secara periodik, termasuk tadi kasus yang pertama dihadapi, kenapa dia nusul-nusul. Nah, ini juga bentuk pola pengasuhan. Dan dari mana mereka belajar, ini juga bentuk pola pengasuhan. Ini yang justru kita sebagai orang tua atau masyarakat yang peduli terhadap kenyamanan, ketentraman, dan keharmonisan itu memang juga berbagi sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak maupun generasi saat ini. Iya Bante, soalnya tadi ngomongin tentang ibu-ibu muda ya Bante. Bahkan belum lama ini kan juga ada banyak
cerita tentang ibu-ibu yang dia juga nggak bisa mengontrol emosinya karena baru punya anak, belum bisa merawat dengan baik, sehingga kan mentalnya tuh banyak terguncang gitu Bante. Tidak, kadang kalau dengerin cerita orang tua zaman dulu lebih kuat mental orang tua zaman dulu ketimbang kita yang ibu-ibu muda baru gitu Bante. Nah, cara kita untuk menghadapi seperti itu gimana sih Bante? Ya, pada prinsipnya tidak terlalu seperti mentalnya lebih rentan gitu, nggak demikian ya. Karena kekomplekan persoalan yang dihadapi kini, ibu-ibu kini itu tidak punya referensi pada zaman mereka kecil. Jadi waktu orang tua mengasuh itu tidak punya referensi seperti itu. Sehingga gambarannya idealnya orang tua itu seperti ibu saya waktu ngasuh saya. Sementara yang kita hadapi anak-anak sekarang saat ini, anaknya itu kemampuannya, pola pikirnya, pola aktifnya itu tadi 300% ke depan. Ini sama sekali kita nggak punya referensi. Nah, untuk itulah penting kiranya ya kita melalui misalnya media sosial, ibu-ibu yang ditonton ya tidak hanya entertainment aja ya, hiburan saja, tapi juga bisa nonton-nonton terkait dengan perkembangan anak terkini. Ya manfaatkanlah informasi-informasi dengan dengan bijak, kecerdasan buatan. Itu kan cepat kita untuk mendapatkan informasi dibanding kita membaca buku yang tebel-tebel. Nah, itu udah tebelnya aja sudah membaca nggak gitu tertarik gitu. 2 halaman ngantuk Bante. Ya, Itu nggak usah ibu-ibu muda, kita juga seperti itu. Ya. Tapi kalau sampai ada yang mengatakan tadi, yang mungkin di awal saya sempat mengatakan bahwa ada sekelompok masyarakat Buddhis yang mengatakan akibat karma masa lampau. Apakah itu ada pengaruhnya Bante? Ya, semua itu ada pengaruhnya. Tapi kalau berpikir seperti itu kan itu bentuk ketidakberdayaan. Jadi bentuk ketidakberdayaan itu konek-konekan yang sebenarnya tidak terlalu koneksi gitu loh. Oh, oke. Jadi tadi kan misalnya orang tua karena nggak punya pengalaman pola asuh akhirnya otoritas. Sama, karena otoritas nggak mempan adalah karma saya. Jadi kan sudah begitu sangat destruktif baru kemudian ngomong karma. Padahal karma itu kan apa yang kita lakukan sekarang itu yang akan membuahkan juga saat ini gitu loh. Kalau itu nggak kita lakukan saat ini, tidak ada terjadi perubahan. Maka hukum karma itu jangan kemudian ketika kepepet baru kemudian ngomong karma. Itu namanya kita nggak punya kemampuan untuk berpikir yang lebih terbuka. Nah, untuk itulah tidak semua kemudian harus dihubung-hubungkan yang tidak ada hubungannya. Karena kita hanya kemudian semata-mata kita tidak punya pemahaman, pengetahuan terhadap apa yang terjadi dalam diri kita. Nah, ini khususnya kita sebagai umat Buddha ya tentu menyadari bahwa karma itu kan perbuatan, bukan hanya akibat yang kita ceritakan, yang kita jadikan sebagai panduan ini gitu. Nah, untuk itu maka pada momen yang baik ini ya saya mengajak pada seluruh umat Buddha kita belajar dengan yang terbuka dalam arti ya memang orang hidup, kelangsungan hidup kita itu karena karma. Tetapi semua apa yang terjadi itu tidak sangat tergantung karma masa lampau saja. Bisa saat sekarang yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kondisi-kondisi yang diharapkan kini sehingga menimbulkan persoalan. Seperti itu. Berarti bukan karma sebagai kambing hitamnya juga ya Bante ya? Makanya. Nah, pola kambing hitam itu kan karena kita nggak punya kemampuan berpikir dan tidak punya data atau referensi atau informasi lah, tidak punya informasi yang dapat memberikan penjelasan apa yang sedang dihadapi. Nah, pentingnya kita adalah menyediakan sarana-sarana itu agar kita bisa melakukan analisis yang lebih baik. Gitu. Bante, berarti dengan kompleksnya suatu permasalahan dalam kehidupan perumah tangga, Bante, berarti untuk wihara juga ada keharusan ya
namanya kita ke wihara ya Bante, kadang kan kita juga perlu mendengarkan suatu dharma yang bisa kita terima dengan baik. Berarti untuk wihara-wihara juga perlu kita edukasi untuk ini dong Bante, meningkatkan kualitas penceramah yang ada di wiharanya masing-masing, begitu ya Bante? Ya justru itulah ketika kita ceramah di wihara itu kita nggak tata dengan baik, ya nanti umat Buddha itu akan jenuh karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ya contoh lah, misalnya Anda makan nasi goreng aja setiap hari, ya bosan lah. Sementara butuhnya soto, butuhnya sop, butuhnya yang lain. Artinya varian ini dari mana kita dapat? Ya dari umat-umat yang hadir itu kan juga bisa ngomong, bisa menyampaikan informasi itu. Lah caranya bagaimana? Ya menggunakan istilahnya itu menampung informasi-informasi, saran-saran, sumbang-saran kira-kira apa yang diharapkan dari umat untuk dapat diceramahkan, tema-tema yang menarik, kebutuhan mereka apa. Nah, dengan cara demikian itu lebih realistis karena apa yang kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan umat, bukan kebutuhan kita sebagai dharma duta atau penceramah atau pengurus wihara seperti itu. Nah, ini penting. Mengapa? Karena itulah perlu melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan umat di wihara tersebut untuk dijadikan sebagai dasar menyusun tema-tema yang dibicarakan atau didiskusikan atau disampaikan atau dikhotbahkan di setiap wihara. Iya juga sih Bante, karena ini Bante, selain itu juga ya Bante, berarti ketika kita memiliki anak yang mudah tantrum, memiliki anak yang mungkin agak berbeda sedikit dari teman-teman yang lain atau anak-anak yang lain, berarti itu bukan berarti kita harus berhenti, tidak usah ke wihara lagi gitu nggak ya Bante ya? Nah, apa hubungannya ke wihara dengan anak? Lagi dihubung-hubungkan Bante. Kadang-kadang kan gini Bante, karena mulai merasakan Bante kadang tepat nggak ya, kayak anakku kok begini, takutnya ini merepotkan orang, takutnya begini, sering takut merasa seperti itu Bante. Kalau Anda punya anak kecil terus nggak boleh dibawa ke wihara, terus ditinggal di mana? Nah, kalau kemudian di wihara itu kemudian nangis pada saat dhamma di sana, itu biar pengurus wihara yang ngelola pesantren tersebut mikir gitu loh. Oh berarti ada anak-anak ya, harus disediakan sarana untuk anak-anak biar dia sesuai dengan dunianya gitu loh. Nah ini penting. Jadi kalau ada juga yang menyatakan bahwa ini anak-anak kecil jangan dibawa ke wihara saat dhamma di sana, ganggu. Loh, kalau saat dhamma di sana dibawa ke wihara, nggak dibawa ke wihara, besok kalau nggak dibawa ke tempat ibadah lain. Kalau hilang gimana? Karena pernah Bante, saya mengalami penolakan ketika anaknya belum 10 tahun tidak boleh dibawa. Nggak bisa itu, kalau bayi lahir aja dibawa nggak apa-apa. Memang mau kebaktian, anaknya di rumah nggak ada yang jaga langsung, ya dibawa aja. Kalau nangis bagaimana? Ya anak bayi ya bisanya nangis, nggak bisa ngomong gitu loh. Jadi kalau nangis ya biarkan nangis gitu loh. Sehingga kalau nangis kemudian saat kebaktian, saat apa kan kemudian pengurus berpikir, oh ini anak-anak ini taruh di mana ya? Biar ketika nangis nggak juga ganggu yang lain. Karena namanya anak bisanya nangis, nggak bisa ngomong gitu loh. Ini artinya apa? Kita terbuka dan kemudian tidak memprotek dan merasa bahwa anak itu akan mengganggu kita. Nah kalau konsep kita seperti itu kan salah ya. Nah kalau kita mengenalkan ajaran Buddha kan harus sejak dini juga. Karena sejak dini kalau ditanamkan, apalagi tadi saya sampaikan 5 tahun pertama itu membentuk bagian dari yang esensi dalam kedepannya itu menurut Freud. Tapi sisi lain bahwa ada pendapat juga bahwa lingkungan itu juga berpengaruh. Lingkungan itu juga berpengaruh. Dan di sisi lain juga kemampuan seseorang perlu dibangun, diasah, itu juga mempengaruhi perubahan perilaku. Di banyak cara sebenarnya. Ya kita lebih terbuka dengan apa yang sedang terjadi dan yang kita hadapi bersama saat kita berhadapan dengan anak-anak. Karena terjadi juga sampai
yang ceramah itu malah marah-marah. Ini anak ditaruh di biara mengganggu apa-apa loh. Kalau nggak boleh mengganggu ya orang tuanya nggak datang dong. Nah, untuk itu kalau saya melihat sih mau ngapain aja anak-anak ketika ceramah ya ceramah. Orang dengarkan kan anak aktif begitu ya memang aktif. Nah ketika aktif nanti kan mikir oh ini aktifnya memang mengganggu yang lain. Nah itu butuh disediakan tempat yang lain biar aktif di tempat yang lain seperti itu. Untuk masalah tadi Bante, kalau diri kita ada masalah sedangkan kita membutuhkan bantuan orang luarnya tidak aware. Nah, bagaimana meningkatkan awareness kita karena kita berada sebagai orang luarnya nih Bante, awareness dan bagaimana kita menyadari bahwa kita perlu kepedulian dan kita bisa merasakan ada yang kurang tepat terhadap orang yang di luar kita yang membutuhkan bantuan. Karena kalau enggak kan dua-dua ini nggak pernah tahu sinyal-sinyalnya Bante. Kan ketika ada yang mau ikut puja bakti dan belum begitu kita kenal, ini memang harus ada yang dampingi. Artinya dampingi itu tidak yang dampingi nyerahkan buku, buka halaman sekian, nggak begitu, tapi dampingi bagaimana ada nggak yang bisa dibantu untuk mereka ingin sampaikan atau curahkan atau peroleh dari datang ke wihara ini atau mendengarkan dharma. Jadi tetap butuh pendekatan. Butuh. Dan justru inilah di level pengurus, petugas yang ada menerima mereka yang hadir ke wihara itu ada memang orang yang memang secara spesifik fokus di situ untuk mengamati oh ini loh di wihara ini baru datang, baru kelihatan. Itu penting karena orang itu ketika datang ke suatu tempat bahkan ke tempat ibadah seperti wihara atau yang lain, ketika mendapatkan perhatian dan pengalaman mengesankan itu tidak pernah terlupakan dan akan diulang. Tapi begitu mendapatkan pengalaman dicuekin, malah seperti orang hilang di wihara. Nah ini kan sering terjadi begitu karena kita merasa bahwa kemabudayaan untuk diri sendiri. Padahal kan kepedulian itu belum butuh dibangun. Sementara kita hidup juga tidak bisa sendiri, butuh orang lain, butuh apa namanya, misalnya contoh lah, mau makan roti aja banyak yang terlibat gitu. Ya sama dalam kehidupan ini juga membutuhkan bagaimana saling terlibat dan yang datang untuk wihara itu kan ingin melakukan sesuatu yang lebih ya, lebih baik, lebih membuat kenyamanan kan seperti itu. Kalau saya statementnya seperti ini Bante, jadi kalau dengan kita meningkatkan kepedulian, kita akan dapat merasakan kesakitan seseorang. Sehingga kalau ada yang membutuhkan bantuan, kita lebih aware gitu ya Bante. Yang sederhana sebenarnya tidak terlalu sampai ke situ pun gampang ya. Kalau orang itu punya pengalaman pernah diperhatikan saat kondisi sulit, mereka juga akan memperhatikan orang lain. Jadi misalnya contoh lah, Romo Krishna sakit gitu, ditengok Mbak Tia ke sana gitu. Suatu saat mendengar Mbak Tia sakit, Romo Krishna otomatis kok, nggak perlu di WA, diperintah itu nggak perlu. Benar. Ini loh, hal yang sederhana seperti itu dalam komunikasi, dalam kehidupan sosial itu seperti kayak perangkat yang plug and play gitu. Jadi langsung sinkron gitu loh. Nah ini kalau kita nggak pernah terjadi di sini saling perhatikan ya akan cuek-cuek. Nah maka kita memulai dari yang paling kecil. Bagaimana siapa yang hadir didampingi, kemudian ketika sekian lama kok nggak kelihatan ada apa, lah butuh data-data itu dalam rangka apa? Kita bisa akses kemungkinan ada sesuatu yang butuh dibantu oleh komunitas, oleh teman-teman dari wihara, teman-teman dari Jetya atau di Pesamuan. Nah itu kan secara bertahap mendapatkan pengalaman yang mengesankan sehingga kepedulian itu muncul karena pada momen tertentu dan menghadapi kesulitan tertentu yang lain peduli seperti itu. Gitu. Tepat sekali Bante. Karena terkadang kita justru ingin melakukan yang besar tapi melupakan pekerjaannya kecil.
memperhatikan orang lain. Iya, benar kok. Maka kalau perlu ya ini diperlukan ya, tidak hanya kalau perlu diperlukan bagaimana sistem manajemen tata kelola puja bakti, framework yang mengelola puja bakti ini butuh membagi pekerjaan. Kalau kamu bagian untuk menyambut ya, menyambut teman-teman yang baru pertama datang, membutuhkan bantuan apa, ada kesulitan apa, nah ini butuh tanya dan kemudian sampai kadang-kadang mau ngomong sama siapa bingung ya, dan kemudian mengenalkan bahwa di sini tempat di sini ini sebagai pengurus, sehingga kalau mereka tahu mereka akan akses, cari informasi kemudian tanya melalui WA atau telepon atau apalah, ini kan akhirnya terbuka gitu. Nah, pengalaman ini kalau terbangun, nah, solidaritas itu menjadi kuat dan akan menjadi solid namanya. Jadi solidaritas solid itu karena merasakan punya pengalaman, diperhatikan, mereka pun nanti akan melakukan hal yang sama kepada yang lain. Berarti nggak bisa kita kewihara yang hanya ya udahlah masing-masing karma masing-masing, kok kita nggak bisa begitu ya Bante ya? Kewihara kan tindakan kini yang dari dipikirkan kemudian dilakukan dalam bentuk perbuatan kan karma, tapi bukan kemudian oh, lu gue gitu, nggak bisa gitulah, karena kan kehadiran kita sebagai pengurus ini kan diantaranya peran kita kan bagaimana memberikan pelayanan, dan inilah bentuk dari belas kasih yang kita miliki, bentuk karuna yaitu karena dia butuh ya kita bantu. Nah, kita seringkali cerita tentang belas kasih, compassion, tentang karuna, ini kadang-kadang kita nggak bisa maknai, yang jelas ya kalau kita merhatikan yang lain peduli, ikut memperhatikan dan memberikan bantuan, ini kan bentuk langsung dirasakan. Gitu. Ya karena terkadang orang ya malu Bante menyapa yang baru, menyadari diri masih ada yang kurang, saya belum bisa apa-apa, jadi yang baru dibiarkan saja, dan konsep jadikan dirimu sebagai pulau tempatmu berlindung. Jadi kita masing-masing pulau. Silo Bante, kalau di istilah IT itu ada silo. Yang aplikasi berdiri masing-masing. Ya karena berpikir ya kita harus stable dulu sebelum ikut menstabilkan orang lain. Ya, kita tidak kemudian merasa bahwa saya nggak berdaya. Memperhatikan teman itu bukan berarti kita tidak berdaya gitu loh. Nyapa, ngobrol, ngomong, gimana, dari mana. Khawatir menunjukkan ketidakberdayaan kita Bante dengan menyapa. Pandangan demikian malah keliru ya. Keliru ya. Karena kalau menyapa itu adalah bentuk komunikasi, itu adalah pentingnya. Kalau menandakan orang sehat itu adalah kalau ketika ketemu sama yang lain ya bagaimana bisa berkomunikasi dan bisa menunjukkan bahwa bagaimana kita bisa respect pada yang lain, memberikan perhatian, hormat, bahwa mereka punya hak untuk dihormati, punya hak juga untuk menghormati. Nah ini kan kalau itu ditumbuhkan sejak pengalaman awal datang ke wihara, mereka nanti di situ juga akan menjadi orang yang sama, melakukan hal yang sama pada yang lain. Berarti Bante, dengan hal demikian kalau kita rajin ke wihara itu juga bisa dengan kita berkomunikasi dengan umat yang lainnya, dengan ini berarti bisa membantu kita juga memperbaiki mental kita dengan baik dong Bante. Ya justru itu, ketika kita mengisolasi diri itu kan tanda-tanda mental kita nggak sehat. Jadi kalau kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, itu kan pertanda bahwa kita punya mental sehat, mampu berkomunikasi gitu. Itu. Jadi jangan pakai alasan nggak mau ke wihara karena ingin sehat. Saya kaget Romo ngomong nggak ada alasan. Karena dengan bertemu orang, berkomunikasi artinya efikasi diri kita akan semakin membaik. Efikasi daya tahan. Jadi butuh sih itu. Jadi perhatikan orang, senyum, itu kan menyapa, itu kan bentuk kondisi indikator bahwa kita bisa melihat orang lain
seperti halnya kita melihat diri kita sendiri. Gitu. Tapi ada kekhawatiran nggak Bante? Maksudnya kan terkadang orang yang terlihat ceria di depan, komunikasi yang cukup komunikatif, tapi sebetulnya dia sedang menyembunyikan sesuatu dan berharap orang lain tidak mengetahuinya. Nggak apa-apa kalau mereka memang punya pikiran seperti itu. Tapi pada saatnya ketika dia punya momen kesempatan untuk berbagi, karena kan orang berbagi, orang menyampaikan sesuatu dengan keterbukaan itu ketika seseorang yakin bahwa komunitas atau orang tersebut bisa diajak berbicara. Oke, dapat membantu dia. Nah, kalau enggak ya enggak. Dia tetap akan menutup dirinya. Menutup diri. Nah, untuk itu dibutuhkan bagaimana proses ini mereka terbuka, maka butuh disampaikan. Ini kalau ada apa yang diharapkan, butuh informasi apa, butuh pelayanan apa, mau doa di rumah, mau ada saudara yang meninggal, butuh misalnya pembacaan Parita Sutra misalnya. Ini disampaikan biar nanti ini membuka, oh bisa demikian ya gitu loh. Dengan begitu kan orang akan terbuka, oh iya saya butuh begini, saya ingin mendapat informasi seperti yang saya harapkan, mereka bisa menyampaikan seperti itu. Baik Bante. Ini sekaligus juga bisa membawa wawasan para aktivis wihara agar selain berkomunikasi juga melatih compassion kita dan belas kasih kita ya Bante. Ya, karena secara langsung kan ya. Ya. Justru belas kasih itu kan bentuk langsungnya ya tadi menyapa itu bentuk belas kasih. Jadi bentuk perhatian kita kepada yang lain walaupun kok menganggap orang lain ada masalah, bukan menganggap, tapi kehadirannya itu pasti ada sesuatu yang diharapkan. Sesuatu yang diharapkan dari kehadiran mereka di wihara atau di tempat-tempat untuk berdialog, berdiskusi tentang kebenaran, tentang persoalan-persoalan, pasti butuh seperti itu. Karena terkadang kalau kita terlalu sering nyapa, dibilangnya sok SKSD, sok kenal, sok dekat. Maka kan pendekatannya bahwa karena praktek dari Dharma itu, hasil akhirnya kan sebenarnya saudara dalam Dharma. Hasilnya adalah kalyanamita gitu loh. Kalau kita di wihara tidak menghasilkan kalyanamita ya berarti belum memahami Dharma dengan baik. Ya, outcome-nya kalau bahasa lebih lebih susahnya itu produk akhir dari kita belajar Dharma itu ya saudara. Nah, saudara dalam Dharma itu menguatkan keyakinan. Gitu loh. Bante, berarti dengan demikian bahasa atau kata-kata itu juga sangat dipentingkan sekali ya Bante dalam hal ini. Soalnya misal nih Bante, Tia nggak pernah ke wihara. Romo Kresno ketika Tia datang langsung ngomong, kok tumben? Nah, hati-hati ya, hati-hati karena sekarang kadang-kadang kok tumben tuh ini dalam terminologi yang lain itu bisa membuli. Nah. Itu artinya memberikan blok pada mental kita bahwa kita nggak siap bahwa orang itu berubah gitu loh. Padahal kok tumben itu berarti nggak siap berubah. Orang berubah mau ke wihara kok malah tumben. Paling saya ganti pertanyaannya, lagi mampir ya? Sama aja Bang. Ya, intinya bahwa kita tuh kadang-kadang apa karena kultur atau apa ya, ketika kita bicara yang membuat orang lain merasa kurang nyaman tuh kita malah bangga gitu. Karena itu sih Bante yang sering. Ya tadi menunjukkan otoritas Bante. Makanya, nah untuk itu ya kita sebagai bagian dari pengurus, bagian dari yang ikut terlibat memberikan pelayanan, ya kita belajar lah. Karena tidak ada yang tidak bisa ketika kita mau belajar kan. Nah untuk itulah dibutuhkan upaya-upaya untuk bisa maju dan berkembang seperti itu. Ya. Dan mungkin sebagai satu kesaksian juga Bante dan Tia, saya juga mendapat perhatian seperti Bante sampaikan. Dan mungkin juga karena saya melakukan hal yang sama ketika hal yang kurang baik terjadi pada diri saya. Banyak teman-teman even sampai bikin Zoom online untuk membacakan doa bersama. Nah, ini yang cukup apresiasi yang bahkan itu cukup mengena. Nah, tapi karena saya sering diundang melakukan hal yang demikian juga.
Nah, Jadi mendapatkan dampaknya juga ya. iya. Artinya kan kita bisa mendapat perhatian karena kita memberikan perhatian seperti yang Bante sampaikan. Ya untuk itu maka kan sekarang ini eranya kan beda, peradabannya berbeda. Artinya bahwa doa itu tidak harus kita datang ke sana. Iya. Maka ini pun nampaknya simpel sederhana, tapi dari pengalaman Romo Krisna tadi dapat kita maknai bahwa Zoom atau dalam bentuk WA call yang membacakan sesuatu untuk kenyamanan, mereka itu perhatian. Yeah. Itu tidak pernah terlupakan. Orang dalam keadaan sulit, sakit, kemudian mendapat perhatian yang baik, itu nggak pernah terlupakan. Sepanjang waktu akan teringat, dan ketika ada yang lain akan ikut melakukan hal yang sama. Gitu. Nah, untuk itu dari pengalaman Romo Krisna tadi, ini butuh sistem atau manajemen di wihara dalam pelayanan itu tidak hanya mengandalkan fisik kuatnya, tapi di rumah pun ketika ada informasi apa, ya memang punya tim. Yuk kita 5 orang, ini ada saudara kita yang misalnya sakit, kirimi link Zoom atau link grup call misalnya. Nah, kita akan adakan doa, nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja. Yang penting membuat ada pesan, sampaikan, kuat, yuk bangkit, tetap semangat, kita akan sehat. Apa itu butuh yang namanya pemilihan kata, dan kata itu bisa mempengaruhi. Nah, itu secara khusus ya namanya, kalau dalam konteks psikologi namanya psikologi persuasi. Jadi bagaimana kita mempengaruhi. Nah, doa itu kan sebenarnya persuasi. Gimana mempengaruhi, bagaimana menguatkan. Nah, ini menjadi penting. Nah, jadi kalau begitu Dok, Bante, untuk mereka yang sedang kurang baik secara mental health-nya, kita bacakan parita juga ini bukan karena makhluk lain kan Bante ya, tapi untuk membantu dari sisi sadar keyakinannya ataupun dari sisi konsentrasi ya Bante. Ya, itu salah satu tahap awal ya, orang dibacakan supaya percaya diri bahwa ini ada teman yang perhatikan. Tapi berikutnya harus ditindaklanjuti dengan tadi bagaimana punya kemampuan kita untuk problem solving skill ya, keterampilan pemecahan masalah. Ketika mereka ada apa, sakit apa, saya tuh cek dokter aman-aman, tapi kok saya terasa perut saya sakit. Kok mah saya kambuh terus. Nah, ini kan butuh curhat ya. Mas sedang mikir apa? Nah, itu menjadi penting ya. Oke, baik Bante. Ya, ini memang satu hal yang sering kita alami, tapi kekurang pekaan kita, baik sebagai aktivis wihara ataupun umat Buddha. Karena ya tadi mungkin banyak statement yang kita maunya jadi silo karena kita berusaha menyelamatkan diri sendiri baru bisa menyelamatkan orang lain. Nah, sedangkan itu adalah sebetulnya tindakan memperhatikan orang di luar kita adalah satu bentuk latihan juga sebetulnya kan. Iya, betul. Jadi memang maka ke depan ya harapan kita wihara itu ketika ada yang bagian urus humas dan yang lain, tidak ada humas kalau ingin informasikan fund dana apa-apanya begitu, nggak harus begitu. Orang melakukan pasti butuh ya ada fund untuk apa yang dibutuhkan oleh umat terkait dengan pelayanan, konsultasi, apa itu penting. Jadi kita tidak hanya untuk membutuhkan mereka membantu kita, tapi kita nggak pernah bagaimana membantu mereka. Nah, ketika kita membantu mereka, itu otomatis mereka akan bantu kita. Itu. Nah, ini dalam konteks pelayanan dan kita semua yang mungkin terlibat dari pelayanan di masyarakat, baik itu upacarika, dharma duta, yang ikut terjun dalam pelayanan suka duka, ini ya perlu kita mendapatkan bekal-bekal pengetahuan dasar bagaimana memperhatikan. Bagaimana hal-hal yang bisa dikembangkan dari waktu ke waktu sehingga memandu mereka ketika ngadapin situasi yang berbeda-beda. Ya, dan untuk pihak keluarga juga kalau yang mempunyai salah satu anggota keluarganya yang mencoba menutup diri, ini supaya pihak keluarga yang lain juga jangan frustasi atau putus asa ya Bante. Ya. Jadi nggak perlu putus asa, dan justru ketika
Nah, ini dibutuhkan seorang yang memang punya keterampilan melakukan wawancara ya, melakukan dialog, melakukan diskusi secara terbuka dengan siapa saja, sehingga kalau kita tanya kamu punya masalah apa, dia nggak akan jawab. Nggak ada. Nggak ada, saya aman saja kalau tanyanya gampang, bagaimana sekarang ini, bagaimana anaknya, baik, ada nangis enggak, ada tidurnya kurang tidak, oh iya, nah itu ketemu sudah. Ketemu. Jadi kalau tanya ya bisa tidur, bisa. Tadi saya barusan tidur ngantuk gitu misalnya. Ini kan kita nggak menemukan, maka dibutuhkan keterampilan. Kita juga belajar bagaimana punya keterampilan untuk berbagi. Berbagi. Kalau ditanya butuh apa? 100. Baik Bante, diskusi kita cukup menarik Bante, cuman kalau diterusin bisa panjang sekali. Terima kasih Bante kehadirannya, semoga di lain kesempatan di Light of Wisdom kita bisa membahas satu hal yang menarik yang memang membumi bahwa Dhamma bisa kembali ke rumah seperti tagline Bante Yana Suryanadi, membawa Dhamma kembali ke rumah, sehingga Dharma ini bukan sesuatu yang di atas langit tapi memang yang bisa dirasakan oleh semua anggota keluarga. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya.